Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta YouTube MCT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kita ya, tentang yang berhubungan dengan ibadah kita setiap hari, yaitu ibadah sholat, yang mana sebelumnya alhamdulillah kita telah membahas tentang waktu-waktu sholat, kemudian bagian setiap waktu sholat tersebut. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran, diberikan kegampangan, kita dimudahkan untuk menjalankan kewajiban kita, kewajiban sholat, dan kewajiban-kewajiban yang lain, sehingga kita termasuk orang-orang yang benar-benar mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang yang mana beliau beri judul di dalam pembahasan ini adalah saktatus sholah, diam yang ada di dalam ibadah sholat ya, yang mana diam tersebut diam yang disunahkan bagi kita ya, untuk sejenak antara beberapa zikir atau beberapa rukun yang kita jalankan ketika kita melaksanakan ibadah sholat, yang mana di sini ada beberapa tempat yang disunahkan bagi kita untuk diam sejenak, yaitu yang pertama adalah ma bainal ihram wa bainal iftitah. Di antara takbiratul ihram, yaitu takbir yang pertama kali kita awali sholat kita dengan takbir tersebut, antara takbiratul ihram dengan bacaan iftitah setelah takbir tersebut ya. Di sini kita disunahkan untuk diam sejenak dengan kadar subhanallah ya, sehingga seseorang ketika melaksanakan sholat kemudian memulainya dengan takbiratul ihram Allahu Akbar, diam sejenak baru memulai dengan membaca doaul iftitah ya, doaul iftitah yang disunahkan di dalam sholat, yang mungkin ini telah kita bahas di dalam sunnah-sunnahnya sholat ya. Kemudian yang mana di sini beliau juga ketika menyebutkan doaul iftitah termasuk dari sunnah-sunnahnya sholat, yang mana juga di situ sebelum itu kita disunahkan untuk diam sejenak dengan kadar atau dengan waktu jeda subhanallah ya. Beliau menyinggung di sini sunnahnya membaca doa iftitah itu dengan beberapa syarat, yang mana beliau menyebutkan ada 5 syarat sunnahnya bagi kita ini untuk membaca doaul iftitah. Berarti ketika hilang salah satu syarat dari syarat-syarat tersebut, kita tidak disunahkan untuk membaca doaul iftitah, akan tetapi kita langsung membaca surat Al-Fatihah, atau mungkin nanti suatu keadaan kita harus mutaba'atul imam, harus mengikuti imam walaupun tanpa membaca surat Al-Fatihah di dalam sebagian keadaan. Yang mana beliau sebutkan syaratnya di sini adalah hendaklah sholat yang kita lakukan itu bukan sholat jenazah. Maka ketika sholat yang kita lakukan itu adalah sholat jenazah, gak disunahkan bagi kita untuk membaca doaul iftitah ya. Ketika takbir yang pertama dari sholat jenazah ya, kita harus langsung membaca Al-Fatihah. Kemudian syarat yang kedua, tidak ditakutkan habisnya atau keluarnya waktu sholat fardu tersebut ya. Semisal ketika ada seseorang melakukan sholat fardu dan dia mepet waktunya dengan
habisnya waktu sholat tersebut, ya seandainya dia membaca doa iftitah, maka keluarnya atau sholatnya ini bakal keluar dari waktunya, maka dia tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah. Ya begitu juga disyaratkan sunnahnya kita membaca doa iftitah. Ya di sini permasalahan bagi seorang makmum. Ya, seorang makmum tersebut disunahkan membaca doa iftitah apabila tidak ditakutkan hilangnya sebagian dari bacaan Al-Fatihah bagi dia. Ya, seandainya dia membaca doa iftitah dan dia seorang makmum, ya mungkin karena dia masbuk. Kalau dia membaca doa iftitah, maka dia gak baca surat Al-Fatihah. Mungkin karena imam sudah dekat dengan rukuk, maka dia harus langsung memulai sholatnya setelah takbiratul ihram dengan bacaan suratul Fatihah. Gak disunahkan untuk membaca doa iftitah. Akan tetapi kalau dia masih tetap membaca doa iftitah, maka penjelasan ini telah kita bahas ketika kita membahas tentang kalau nggak salah rukun-rukunnya sholat ketika kita membahas tentang rukun, yaitu membaca suratul Fatihah. Ya. Kemudian syarat yang selanjutnya, tidak disunahkan membaca Al-Fatihah apabila dia mendapati imam ini bukan dalam keadaan berdiri, ya, tapi mungkin dalam keadaan rukuk atau keadaan sujud, kemudian dia mau langsung mutaba'atul imam, takbiratul ihram dan mutaba'atul imam, maka bagi dia di sini nggak disunahkan untuk membaca doa iftitah. Ya, disunahkan membaca doa iftitah ketika imam itu masih dalam keadaan berdiri dan dengan syarat-syarat yang telah kita bahas di atas. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah hendaklah dia tidak memulainya dengan bacaan ta'awud. Ya, apabila dia telah memulai dengan bacaan ta'awud, maka yang harus dilakukan bagi dia adalah langsung membaca suratul Fatihah. Ya. Tidak disunahkan bagi dia untuk membaca doaul iftitah. Ya, apabila dia memulai dengan doaul iftitah terlebih dahulu, maka inilah doaul iftitah yang sunnah. Baru dia mulai dengan membaca ta'awud sebelum membaca surat Al-Fatihah. Tapi kalau dia sudah memulai dengan bacaan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia tidak disunahkan untuk membaca doaul iftitah. Ya, kemudian kita balik ke pembahasan kita yang awal, yaitu diam-diam yang disunahkan di dalam sholat. Ketika kita setelah membaca doaul iftitah, di antara doaul iftitah dan kita mau baca ta'awud sebelum membaca suratul Fatihah, ya, di antara hal tersebut itu kita disunahkan untuk diam sejenak dengan kadar subhanallah. Ya, setelah membaca doa iftitah, diam sejenak, baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kita disunahkan untuk diam sejenak, yaitu baina ta'awud wa baina ummil Quran. Setelah kita membaca ta'awud sebelum membaca Al-Fatihah, kita disunahkan untuk membaca ta'awud. Habis itu juga di situ ada diam sejenak. Baru kita lanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, bainal Fatihah wa amin. Yang mana sudah ma'ruf ketika kita membaca suratul Fatihah, selesai di ayat yang terakhir yaitu waladhdallin, ya kita sambung dengan zikir yang disunahkan di situ yaitu amin. Antara waladhdallin dan amin itu kita disunahkan untuk diam sejenak, baru kita mengucapkan amin.
Kemudian tempat yang kelima kita disunahkan untuk diam sejenak adalah ya bainal amin wa surah. Ketika kita antara membaca amin dan setelah membaca amin, kita disunahkan untuk membaca sebagian surat dari Al-Quran. Di situ juga disunahkan kita untuk diam sejenak. Ya, ini bagi siapa? Ini bagi orang yang melakukan sholatnya itu munfarid, bagi orang yang melakukan sholatnya itu sendiri. Adapun imam, ketika dia setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian waladhdallin, diam sejenak, kemudian amin, antara aminnya imam dan bacaan suratnya itu ada pengecualian di dalam permasalahan imam tersebut. Tidak disunahkan bagi dia untuk diam sejenak dengan kadar subhanallah. Akan tetapi diamnya imam di sini dengan kadar makmumnya tersebut telah membaca surat Al-Fatihah, maka dengan kadar tersebutlah imam disunahkan untuk diam supaya makmum dapat membaca bacaan surat Al-Fatihah baru mendengarkan bacaan suratnya imam. Ini pengecualian bagi imam ketika dia diamnya seorang imam tersebut setelah membaca amin dan antara pembacaan surat-surat yang dianjurkan dibaca di dalam sholat atau sebagian surat dari Al-Quran. Kemudian diam yang selanjutnya yang disunahkan di dalam sholat adalah di antara baina surah, ya, di antara surat, bacaan surat yang disunahkan sebagian dari surat-surat Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran, wa baina iqbalir ruku', sebelum kita mau menundukkan tubuh kita ini untuk melaksanakan ruku', di situ juga kita disunahkan untuk diam sejenak dengan kadar subhanallah. Ya, berarti ketika membaca surat, habis membaca surat harusnya kita mau melaksanakan ruku', takbiratul intiqal, baru disunahkan di situ takbiratul intiqal, baru melaksanakan rukun yaitu ruku'. Ya, antara hal tersebut itu kita disunahkan untuk diam sejenak, tidak langsung nyambung, baru melaksanakan kita hui atau mau melakukan rukun yang selanjutnya yaitu ruku'. Ini sebagian yang disebutkan di sini adalah sunnah-sunnahnya diamnya seseorang dengan kadar subhanallah yang kita lakukan di dalam ibadah sholat kita. Ya, mungkin sekian, semoga kita diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan ilmu yang barokah, manfaat dunia, manfaat akhirat. Ya, wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.